Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Ayu Anggraini, mahasiswi keperawatan dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan praktikum, yaitu adalah pengkajian kemandirian dari lansia. Di mana dari pengkajian kemandirian lansia ini adalah untuk mengetahui bagaimana activity daily living dari lansia tersebut. Activity daily living atau yang biasa disebut dengan ADL merupakan kegiatan rutin yang dilakukan sehari-hari dan merupakan aktivitas pokok bagi perawatan diri. Untuk instrumen yang dapat digunakan dalam pengkajian kemandirian lansia ini ada CATS dan juga ada Bartle Index. Di sini saya akan menggunakan Bartle Index untuk melakukan pengkajian terhadap kemandirian lansia, dan juga nanti saya akan melakukan time up and go untuk mengetahui resiko jatuh dari lansia tersebut. Sebelum melakukan pengkajian ini, saya sudah melakukan kontrak waktu dari pasien, kemudian saya sudah mempersiapkan alat-alatnya, lalu saya mengkaji diri saya sendiri, kemudian saya berinteraksi dengan pasien. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Dengan Mbah Tuti benar? Nggih, Mbah Tuti. Umurnya berapa, Mbah? 60 tahun. 60 tahun. Boleh saya lihat gelangnya, Mbah? Alamatnya di mana, Mbah? Di Sanduwat. Di Sanduwat, nih benar. Mbah masih ingat dengan saya? Masih Iya, ya? masih. Kemarin pernah pengajian di sini juga ya, Mbah ya, dengan Mbah. Saya perawat Tias, Mbah. Mengingatkan kembali, nggih. Nah, kemarin saya sudah membuat janji dengan Mbah Tuti terkait dengan pengkajian kemandirian dari lansia. Nah, sebelumnya saya mau menanyakan kembali, Mbah, apa Mbah Tuti bersedia untuk kami lakukan pengkajian terhadap kemandirian lansia, Mbah? Nggih, monggo, Mbak. Bersedia, nggih. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu, nggih, Mbah. Pengkajian kemandirian lansia ini merupakan kami mengkaji bagaimana sih aktivitas sehari-hari Mbah Tuti. Jadi ini merupakan pengkajian terhadap kegiatan rutin sehari-hari yang merupakan pokok bagi setiap lansia atau setiap pribadi, gitu nggih, Mbak? Iya. Nah, nanti saya akan mengkaji dua hal terkait dengan keseharian, baik itu BAK, BAB, lalu jalan seperti itu, lalu ada berpindah tempat, gitu nggih, Mbak. Nah, selanjutnya nanti yang kedua yaitu pengkajian resiko jatuh. Jadi nanti kita praktek terkait jalannya Simbah, gitu, Mbak. Nah, sebelumnya apa Mbak Tuti ada pertanyaan? Nggak ada ya, Mbak. Baik, kalau begitu kita langsungkan saja ya, Mbak. Nanti untuk lama waktunya sekitar 10-15 menit ya, Mbak. Baik, saya mulai, Mbak. Untuk pertanyaannya, ini ada pengkajian Bartle Index. Nah, nanti Mbak Tuti menjawab dengan 3 pertanyaan. Salah satunya ya, Mbak. Jadi nanti ada jawaban tidak mampu atau tergantung dengan orang lain. Kemudian yang kedua itu adalah membutuhkan bantuan. Dan yang ketiga adalah mandiri. Mandiri itu maksudnya bisa melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Begitu ya, Mbak? Ingat ya, Mbak, ada 3 jawaban. Tidak mampu sama sekali atau tergantung penuh terhadap orang lain, kemudian membutuhkan bantuan orang lain, dan juga mandiri. Gitu ya, Mbak? Iya. Pertanyaan yang pertama, Mbak. Untuk makan sehari-hari Simbah memerlukan bantuan orang lain, kemudian tidak mampu atau mandiri, Mbak? Mandiri. Mandiri ya, Mbak. Kemudian untuk mandinya gimana, Mbak? Mandinya tergantung orang lain atau membutuhkan bantuan? Mandiri. Mandiri, yeah. Kemudian untuk perawatan diri ini tidak mampu atau membutuhkan bantuan, Mbak? Membutuhkan bantuan. Membutuhkan bantuan, ya. Baik, selanjutnya untuk berpakaian, Mbak, atau ganti baju, ini nanti Simbah mampu, kemudian membutuhkan bantuan atau tidak mampu, Mbak? Mampu, Mbak. Mampu, ya. Berarti mandiri ya, Mbak, ya? Iya. Baik. Kemudian untuk buang air kecil, Mbak, ini mampu membutuhkan bantuan atau
tidak mampu sama sekali Mbak? Mampu, Mbak. Mampu ya. Kemudian untuk buang air besar Mbak, ini tidak mampu atau membutuhkan bantuan orang lain atau mandiri Mbak? Mampu, Mbak. Mampu ya. Iya. Kemudian untuk penggunaan toilet Mbak, jadi toiletnya di sini kan ada dua ya, duduk sama jongkok. Itu Mbah mampu menggunakan atau tidak atau membutuhkan bantuan orang lain Mbak? Membutuhkan bantuan. Membutuhkan bantuan orang lain ya Mbak. Baik. Untuk perpindahan tempat Mbak, misal dari duduk ke berdiri seperti itu, membutuhkan bantuan orang lain, mampu atau tidak mampu sama sekali Mbak? Mampu, Mbak. Mampu ya. Kemudian untuk pindah tempat Mbak, misalnya dari duduk tidur di sini, kemudian tidur di sebelah sampingnya itu, mampu membutuhkan bantuan atau tidak bisa sama sekali Mbak? Mampu. Mampu ya. Kemudian untuk naik turun tangga Mbak, itu membutuhkan bantuan, tidak mampu atau mandiri Mbak? Butuh bantuan. Butuh bantuan ya. Baik, saya total dulu ya Mbak ya. Baik Mbak, ini totalnya adalah 19. Nah, untuk interpretasinya itu adalah ketergantungan ringan ya Mbak ya. Ini dalam batas masih wajar Mbak, karena dalam usia lansia itu membutuhkan bantuan orang lain itu adalah hal yang wajar ya Mbak ya. Baik, selanjutnya nanti kita akan melakukan pengkajian resiko jatuh ya Mbak. Boleh nanti pindah tempat ke sebelah sana Mbak. Nanti saya lihat bagaimana jalurnya sih Mbak, apakah masih normal atau bagaimana gitu ya Mbak ya. Iya. Kita pindah ya Mbak. Selanjutnya di sini adalah pengkajian resiko jantung ya. Nanti Mbak setelah duduk ini saya kasih timer di sini ya Mbak. Nanti kalau saya bilang 1, 2, 3, nah di hitungan ketiga nanti Mbak Tuti berdiri lalu jalan dari sini sampai situ. Ini jaraknya adalah 3 meter ya Mbak ya. Jadi berjalan. Setelah sampai di sini nanti Mbak Tuti putar balik lalu kembali lagi ke tempat dan duduk seperti semula lagi Mbak. Iya. Baik, Mbak Tuti paham? Paham. Saya mulai ya Mbak ya. 1, 2, 3. Duduk lagi Mbak. Benar sekali ya Mbak ya. Ini tadi sudah saya timer dan waktunya adalah 7 detik ya Mbak ya. Baik, setelah ini kita kembali lagi ke tempat tadi ya Mbak ya. Jadi Mbak Tuti, tadi kita sudah melakukan pengkajian dan juga pengkajian resiko jatuh ya Mbak Tuti. Nah, selanjutnya akan saya jadwalkan untuk memberikan edukasi kepada Simbah dan juga keluarga Simbah agar nantinya penempatan barang-barang di rumah itu menyesuaikan dengan kondisi Simbah seperti itu, karena mengingat kondisi usia Simbah itu sudah lansia, agar nanti bisa safety di rumah begitu ya Mbak ya. Iya. Dan tadi untuk kerjasamanya sangat bagus. Untuk hasilnya Mbak Tuti tadi adalah ketergantungan ringan ya Mbak, karena itu kondisi dari usia Simbah yang sudah lansia dan itu adalah hal yang wajar. Dan untuk tadi pengkajian resiko jatuh itu tidak mengarah ke resiko jatuh ya Mbak, karena tadi untuk waktunya adalah 7 detik gitu. Baik, untuk selanjutnya tadi sudah saya sampaikan ya Mbak bahwa kami akan mengadakan jadwal memberikan edukasi kepada Simbah dan juga keluarga Simbah. Nah, sebelumnya apakah ada pertanyaan Mbak? Tidak ada ya. Baik, tadi kerjasamanya sangat bagus sehingga sesuai dengan target kontrak waktu kita yaitu 10 menit ya Mbak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kembali ke ruang perawatan. Nanti apabila ada yang ingin dibutuhkan atau dipertanyakan, silahkan panggil saya ya Mbak ya. Gitu. Assalamualaikum Mbak Tuti. Selamat istirahat, semoga cepat sembuh ya Mbak Tuti. Terima kasih. Dokumentasi dari praktikum pengkajian kemandirian lansia dengan Bartel Index didapatkan hasil
19 dengan interpretasi yaitu adalah ketergantungan sedang, dan juga untuk pengkajian risiko jatuh didapatkan hasil bahwa jalan dari lansia adalah 7 detik dan itu menandakan bahwa lansia tidak memiliki risiko jatuh. Demikian praktikum pengkajian kemandirian lansia dan juga pengkajian risiko jatuh dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.